Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arman, Magister Pendidikan, dosen mata kuliah Media Pembelajaran ICT SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasmawati, NIM 202346405026. Saya akan mempresentasikan tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran ICT di SD. Yang pertama, teori behaviorisme (BV). Skinner adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa perilaku seseorang terbentuk melalui proses stimulasi dan respon. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah hasil dari pengalaman dan dapat diamati melalui perubahan perilaku. Skinner mengembangkan konsep pengaturan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. 1. Penguat positif memberikan hadiah atau imbalan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. 2. Penguatan negatif meningkatkan perilaku dengan menghilangkan sesuatu yang tidak menyatakan. 3. Hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan memberi stimulus negatif atau menghilangkan stimulus positif. Prinsip teori behaviorisme belajar diperoleh dan pengalaman hubungan antara stimulasi dan respon membentuk perilaku. Penguatan akan memperkuat respon yang diinginkan. Implementasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, teori ini menekankan pentingnya memberi rangsangan dan penguatan yang tepat agar siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai perilaku yang diharapkan. Implementasi dalam penguatan ICT, teknologi informasi dan komunikasi. Program komputer dapat digunakan untuk memberi penguat yang konsisten dan dapat membantu proses pembelajaran secara individu seperti dalam e-learning atau aplikasi pembelajaran interaktif. Yang kedua, teori proses informasi. Atkinson dan Shriver menjelaskan bagaimana manusia menerapkan, menyimpan, dan mengolah informasi seperti cara kerja komputer. Teori ini mengurangi bahwa proses pembelajaran melibatkan penyediaan informasi ke dalam memori yang terdiri ada 3 jenis penyimpanan utama. 1. Regis sensorik menerima informasi dari lingkungan melalui indera. 2. Memori jangka pendek atau STM menyimpan informasi sementara untuk diproses lebih lanjut. 3. Memori jangka panjang LTM menyimpan informasi secara permanen untuk digunakan masa depan. Prinsip utama. 1. Belajar terjadi melalui penyediaan informasi ke dalam ingatan. 2. Proses penyediaan dimulai dengan perhatian terhadap informasi yang diterima. 3. Tindakan tertentu membantu memastikan informasi dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Implementasi dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran harus menarik perhatian siswa. 2. Harus ada strategi yang membantu pengkodean dan penyimpanan informasi. 3. Latihan berulang dalam metode yang tepat diperlukan untuk mempertahankan ingatan. Implikasi dalam penggunaan ICT. Aplikasi komputer dapat membantu meningkatkan perhatian siswa, dapat menyediakan latihan dan pengulangan yang diperlukan untuk memperkuat pemahaman individu. Teori perilaku kognitif Robert Gaines menjelaskan bahwa proses pembelajaran terjadi melalui serangkaian tahap instruksional yang dirancang untuk membantu peserta didik memperoleh keterampilan secara bertahap. Konsep utama. 1. Kondisi belajar yang optimal. Pembelajaran harus dirancang sesuai dengan jenis keterampilan. 2. 9 peristiwa pembelajaran. Gaines mengidentifikasikan langkah-langkah yang mendukung efektivitas belajar seperti memberi perhatian, merangsang ingat, memberi panduan, dan umpan balik. 3. Hakikat keterampilan. Keterampilan kompleks dibangun dan keterampilan dasar yang lebih sederhana, sehingga peserta didik harus menguasai keterampilan prasyaratnya terlebih dahulu. Adapun prinsip pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi secara bertahap melalui urutan instruksional yang sesuai. Pembelajaran bersifat konstruktif di mana peserta didik membangun karakter keterampilan. Implementasi dalam pembelajaran. Guru harus merancang pembelajaran yang sistematik dengan memastikan bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan
dasar sebelum beralih ke keterampilan yang lebih kompleks. Implementasi dalam penggunaan ICT. Teknologi dapat membantu dalam mengidentifikasikan tingkat pemahaman siswa secara cepat dan menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Komputer dapat digunakan untuk memberi instruksi yang tekstual dan konsisten sesuai dengan prinsip peristiwa pembelajaran GANS. Teori sistem dan desain pembelajaran sistematik oleh Gender dan Briggs adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan perencanaan sistematik. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, mengungkit urutan yang tekstual, serta melibatkan analisis tugas dan evaluasi untuk efektivitasnya. Prinsip utama teori ini adalah bahwa pembelajaran lebih efisien jika didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Dalam penerapannya, penerapan teknologi seperti aplikasi komputer dapat membantu menyesuaikan urutan informasi, latihan, dan penilaian untuk meningkatkan efektivitas belajar. Teori belajar objektivisme menekankan bahwa pembelajaran harus berbasis pada keterampilan dan konteks yang jelas, konkret, dan dapat diukur melalui respon perilaku tertentu. Dalam strategi pengintegrasian media berbasis ICT, teknologi digunakan untuk memberi bimbingan individual, latihan, serta mempercepat penguasaan keterampilan siswa secara efisien. Pendekatan ini cocok ketika siswa membutuhkan instruksi yang tekstual dan langsung dalam mengembangkan keterampilan persyaratan. Teori aktivisme sosial oleh Johan Dewitt menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengalaman sosial dan afektif langsung yang relevan dengan dunia nyata. Pendidikan harus berbasis pada minat siswa dan diajarkan secara terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang siswa menjadi elemen penting dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya, pembelajaran harus bersifat kolaboratif dan dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan dukungan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi serta membantu siswa memahami konsep abstrak secara lebih nyata. Teori kognitif sosial Albert Bandung menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan observasi. Siswa dapat belajar dengan melakukan tindakan lanjut atau mengamati perilaku orang lain. Proses belajar juga dapat diperkuat melalui pemodelan di mana siswa menirukan perilaku guru atau teman sebayanya. Kepercayaan diri dan motivasi berperan penting dalam mempertahankan proses belajar. Dalam penerapan, pembelajaran harus menyediakan model yang baik dan teknologi dapat digunakan untuk menampilkan video permodelan guna meningkatkan efektif diri siswa. Teori Software oleh Levi-Koch menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya anak-anak, dan orang dewasa memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia yang dikenal sebagai zona perkembangan proxisme JPD. Dalam proses pembelajaran, anak-anak memerlukan bimbingan dari orang yang lebih ahli, guru, orang tua, atau teman sebaya untuk menambahkan perkembangan mereka. Supporting adalah dukungan sementara yang diberikan agar anak dapat memahami konsep baru yang kemudian secara bertahap dikurangi saat mereka menjadi lebih mandiri. Pembelajaran efektif terjadi ketika siswa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang. Teori perkembangan anak oleh Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui proses pematangan neurolit dan interaksi sosial. Anak-anak melewati 4 tahap perkembangan kognitif: sensoromotor, pre-profesional, cognitif, operasional, dan formal operasional. Dalam proses pembelajaran mereka mengalami ketidakseimbangan saat menghadapi informasi baru dan menyesuaikan diri melalui asimilasi, menyesuaikan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada, atau akomodasi, mengubah pemahaman mereka. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendorong eksplorasi lingkungan mereka.
Teori discourse learning yang dikembangkan oleh Chairman Brunei menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pendekatan ini, siswa lebih mungkin memahami dan mengingat konsep ketika mereka menemukan sendiri daripada hanya menerima informasi secara pasif. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk manipulasi objek dan melakukan percobaan sehingga merupakan dapat menemukan konsep-konsep baru. Movement Intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Grant pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik seperti matematika dan bahasa, tetapi juga mencakupi berbagai bentuk kecerdasan lainnya. Menurut Grant, setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan utamanya, yaitu linguistik, kemampuan dalam menggunakan bahasa secara efektif; 2. Musik, kemampuan memahami dan mengekspresikan diri melalui musik; 2. Logis, matematika, kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan memahami pola; 4. Spasial, kemampuan memahami dan membayangkan bentuk serta ruang secara visual; 5. Kinestetik, kemampuan mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan fisik; 6. Intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dan berpikir secara relevan; 7. Interpersonal, kemampuan memahami emosi dan berkomunikasi dengan orang lain; 8. Naturasi, kemampuan mengenali dan memahami alam komunikasi. Siswa memahami kecerdasan yang berbeda sehingga metode pembelajaran harus bervariasi. Pembelajaran yang efektif harus menyesuaikan dengan kecerdasan yang dominan pada siswa. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa. Teori inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan eksplorasi, penemuan, dan investigasi aktif oleh siswa dalam memahami suatu konsep dalam konteks pengintegrasian media berbasis ICT, teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi teori inquiry dalam strategi pembelajaran berbasis ICT mencakup 1. Membentuk mengevaluasi konsep abstrak. Teknologi digunakan untuk menyediakan pengalaman visual dan interaksi yang membantu siswa memahami penerapan konsep dalam dunia nyata. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.